Sekali lagi Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri senyuman yang terbaik itu Tuhan, dan katakan Tuhan Yesus baik. Semua, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah informasi dari seorang menteri. Menteri siapa ini? Ini Mulyani, ini menteri apa ya? Menteri Keuangan, Saudara. Dalam sebuah berita di media elektronik, Saudara, ada sebuah tulisan menarik untuk saya baca. Jangan dulu saya mau baca ini, Saudara. Ini alasan menurut siapa namanya, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan begini. Ini alasan tak perlu takut hadapi 2024. Kenapa Menteri mengeluarkan statement ini, Saudara? Perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi, Saudara, bahwa Menteri memperingatkan kepada kita atau memberi kita kekuatan, memberi kita semangat bahwa tidak ada alasan untuk kita takut hadapi 2024. Apa yang terjadi? Coba kita lihat slide selanjutnya, Saudara, lihat ini. Menurut Menteri Sri Mulyani, bahwa dia optimis bahwa ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif pada tahun depan, yaitu 2024. Meskipun dia sadar bahwa ada banyak tantangan dari luar dan dalam negeri. Kalau saudara baca ini berita dari CNBC Indonesia, saudara akan menemukan alasan kenapa dia menyerukan jangan takut menghadapi 2024. Pertama, saudara, Cina sebagai salah satu negara yang sekarang ini cukup kuat. Nanti tolong satu orang naik kasih menghadap mic ke belakang semua. Saudara, dikatakan bahwa Cina itu dia sedang berada pada titik puncak ekonomi. Tidak ada yang mengerti, kan? Kasih mic. Baik Bapak Ibu Saudara, jadi saudara dalam setiap statementnya dia mengatakan bahwa Cina itu sebenarnya kuat, saudara. Tapi kalau saudara baca, Cina sedang juga berada pada titik yang sangat lemah, yaitu Cina sedang berada pada titik ekonomi yang sedikit terganggu. Kenapa? Karena katanya satu, pengaruh dari penduduknya yang cukup banyak orang tua yang tidak lagi produktif. Yang kedua, katanya ada satu, saya lupa persis, tetapi Cina sendiri cukup kuat sebenarnya. Tapi Cina sedang berhadapan dengan sebuah pergumulan ekonomi, saudara. Yang kedua, saudara, kalau saudara buka di berita hari-hari ini, ada sebuah statement lagi dari Presiden kita, Jokowi. Ada 96 negara yang dia sebut sebagai pasien IMF. Saudara tahu IMF adalah pemegang keuangan dunia, dan kita pernah krisis moneter gara-gara IMF. Dan saudara-saudara, 96 negara sedang masuk dalam pasien. Artinya mereka 96 negara ini indikasinya adalah mereka bisa bangkrut, mereka bisa miskin. 96 negara. Nah, kalau begitu Indonesia berada di mana? Indonesia juga berada di hal yang sama, bahwa kapanpun Indonesia bisa kolaps, dan itu berdampak pada kehidupan kita, ekonomi kita, dan kehidupan kita. Saya sengaja bawa ini karena itu, saudara. Mari kita lihat apa yang saya mau sampaikan. Nah, Sri Mulyani mengatakan begini, saudara bisa searching di internet nanti. Sri Mulyani memaparkan bahwa pada level global ketidakpastian masih ada, walaupun tidak setinggi sebelumnya. Salah satunya Cina, ekonominya diperkirakan dalam tren melemah. Efek dari tadi saya bilang dominasi rakyat berusia tua. Jadi akhirnya kita berada, atau Cina berada pada hal ini. Lalu krisis properti, itu yang Sri Mulyani katakan. Karena itu saya memilih dengan nada yang sama untuk mengatakan seperti ini, bahwa saya memilih tema ini, tema yang dipilih oleh Sri Mulyani, yaitu kalau dia mengatakan dengan tegas, Sri Mulyani mengatakan ini alasan tak perlu takut hadapi 2024, maka saya mau bilang ini juga alasan firman Tuhan. Ini alasan kita tidak perlu takut untuk menghadapi 2024. Kenapa kita tidak perlu takut? Pertama, saudara, jaminannya pemerintah. Saya masih meyakini pemerintah kita hebat, tetapi yang paling penting, saya meyakini Tuhan kita adalah jaminannya. Kasih tepuk tangan dulu Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak akan lama pagi hari ini.
Saya mau kita buka Mazmur 23 sebagai jaminan kita di 2024. Mengapa kita tidak perlu takut? Sebab kita punya satu janji firman Tuhan dalam Mazmur 23. Mari kita bangkit berdiri dengan gembira, dengan sukacita, dengan semangat, dengan iman. Kita baca ayat ini dan kita meyakini 2024 Tuhan ada bersama-sama kita. Mari 1, 2, 3 semua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terus, amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, silakan duduk. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kalau begitu saudara-saudara, lanjut saja. Pertama yang saya mau sampaikan, bahwa kenapa kita harus, atau saya dengan tegas mengatakan jangan takut hadapi 2024 ketika ekonomi nanti misalnya mengalami kolaps atau ekonomi mengalami kemunduran, masih harus saudara yakin kita punya Tuhan. Karena itu alasan pertama kita tidak takut menghadapi 2024 adalah pertama, yakin dan percaya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan saudara, jangan takut hadapi 2024, karena yang pertama kita punya keyakinan, kita harus yakin dan percaya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Saudara, Mazmur Daud bilang begini saudara, Tuhan adalah gembalaku. Saudara tahu pekerjaan gembala adalah tuntun mereka keluar dari kandang, bawa mereka ke tempat padang rumput yang hijau, lalu kasih makan. Setelah itu dia tuntun lagi pulang, taruh baik-baik, simpan baik-baik domba supaya domba aman dari perampok, pencuri, dan juga orang-orang yang akan membinasakan para domba atau domba-domba itu. Jadi dia punya tugas untuk tuntun pergi pulang dalam keadaan aman. Dia gambarkan Tuhan itu sebagai pemimpin yang juga saudara lihat adalah gembala yang baik. Setuju, katakan amin. Saudara, tadi poin 1 saya mundur sebentar, saya mundur sebentar kepada poin tadi. Saya mengatakan poin pertama, yakin dan percaya pada apa? Pimpinan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat berita lagi, sekali lagi saya suka bahwa kita punya presiden adalah presiden terpercaya menurut sebuah lembaga survei LSI Daily CA. Jangan sampai jadi tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Jokowi 90%. Indonesia percaya di bawah kepemimpinan Jokowi 90%. 90% mereka percaya Jokowi adalah pemimpin terbaik. Itu sebabnya ekonomi kita, walaupun sebenarnya kalau dipimpin orang lain belum tentu ya mengalami krisis, kita tidak. Apa artinya? Saya mau kasih tahu saudara, kalau Indonesia percaya pada seorang pemimpin manusia yang juga punya kelemahan, mengapa Anda tidak percaya pada pemimpin kita, yaitu Tuhan Allah? Dengar baik-baik, kalau Indonesia percaya 90% kepada pemimpinnya, presidennya, rajanya, tuannya, saya berharap pagi hari ini kita bukan percaya Tuhan 90%, kita percaya pimpinan Tuhan 100%, karena dia telah terbukti. Amin. Ada satu Mazmur dikatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu, dia bilang Tuhan itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan, begitu ya. Lalu dia lanjutkan, sangat terbukti. Kalau Jokowi bisa sangat terbukti 90%. Saya kasih ingat saudara, Yesus mungkin 1000%. Dan karena itu letakkanlah hidupmu di bawah kaki Tuhan. Mengapa saudara? Mengapa kita harus percaya Tuhan
pada pimpinan Tuhan di 2024. Satu, dengar baik-baik. Kenapa harus kita percayakan pimpinan Tuhan kepada Tuhan? Karena satu, 2023 sudah terbukti Tuhan memimpin kita. Amin. Tuhan sudah pimpin 2023, dan saya masih meyakini kalau katanya kalau orang beri kesempatan, katanya Jokowi masih bisa 1 kali, mereka akan pilih lagi. Tapi saya mau bilang sama saudara, Jokowi itu terbatas. Tentu ada dia punya kekurangan. Hari-hari ini kalau saudara baca politik, banyak juga kekurangannya. Tapi saya mau bilang ada satu yang tidak terbatas, Tuhan Allah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Mengapa saudara? Mengapa harus percayakan kepada pimpinan Tuhan? Ini jawabannya pada ayat 3, dia menjelaskan. Satu, kalau dia pimpin sebagai gembala, dia bilang begini, dia akan pimpin kepada guru, lalu dia lanjutkan ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Saudara tahu, manusia itu bisa ada makan, tapi jiwanya bisa loyo atau layu. Berapa banyak orang kenyang, tapi karena punya masalah kejiwaan, menghadapi persoalan banyak, orang itu perutnya kenyang, tapi jiwanya lemah. Kenapa Tuhan harus pimpin? Karena Alkitab bilang, kalau dia pimpin, hadapi persoalan, jiwa kita tetap tegar, alias segar. Amin. Saudara, pagi hari ini saya lihat tadi saudara nyanyi di sini, kaum wanita, kaum pria. Hampir saya tidak bisa melihat saudara punya beban. Saudara nyanyi begitu lepas sekali, karena saudara tahu kita punya Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu dia bilang begini, kenapa dia harus tuntut? Karena kalau dia yang tuntut, dia lanjutkan. Sekali lagi dia menggunakan ia di sini, yaitu Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Amin. Ini ada 3 calon presiden, semua mau tuntun pada jalan yang benar. Indonesia maju, Indonesia berubah. Tapi saya masih meyakini Tuhan saya, kalau dia pimpin tidak pernah salah. 2024, kalau engkau izinkan dia pimpin, Alkitab bilang dia pimpin jalan benar. Kalau itu sekolahmu akan jadi sekolah yang benar. Amin. Kalau itu pekerjaanmu, pekerjaan itu akan menuntun engkau di jalan yang benar. Kalau itu usahamu pasti tepat, karena usaha itu berada di jalan yang benar. Kalau itu masa depanmu, dengan baik-baik, pastikan bahwa Tuhan yang pimpin. Karena kalau Tuhan yang pimpin, dia memberikannya pada masa depan yang benar. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu dia bilang, yang menarik adalah ini. Tadi dia bilang, kalau ekonomi 96 negara ini berdampak luar biasa, karena satu alasan juga adalah perang Ukraina dan Suriah yang belum selesai. Lalu ditambah lagi perang Israel dan Hamas. Ini menghantam seluruh perekonomian dunia. Dan akhirnya sesuatu, kalau saudara baca mengenai internet, sebenarnya kita berada dalam hal yang menakutkan sebenarnya. Tetapi Daud sudah kasih ingat ribuan tahun yang lalu. Kalau engkau mengizinkan Tuhan yang pimpin, ayat 4 bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah ketakutan, lembah krisis, Daud bilang, saya tenang, saya tidak takut. Saya tidak takut bahaya ekonomi kah, krisis apapun. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Amin. Kalau Tuhan sertai, ada kekelaman. Saudara jangan berpikir ikut pimpinan Tuhan tidak ada kekelaman. Ada. Tapi Daud meyakini bahwa kalaupun ada dalam lembah kekelaman, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pimpin, berarti Tuhan yang menyertai. Amin. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau Tuhan yang pimpin, ada persoalan, tapi selalu ada Tuhan menghibur kita. Amin. Selalu Tuhan hibur kita. Kadang-kadang Tuhan hibur kita itu dengan cara-cara yang berbeda-beda. Amin. Yang susah Tuhan hibur dengan mungkin mengirimkan orang-orang yang akan mendoakan saudara, memberi kata-kata semangat. Tapi kadang-kadang Tuhan menghibur saudara dengan kado-kado kecil di dalam hidup kita. Amin. Saya harus jujur mengatakan bahwa banyak kali persoalan membuat kadang-kadang saya sedih. Tapi Tuhan membuat kejutan-kejutan di 2023. Lihat anak saya wisuda, bagi saya itu penghiburan dari Tuhan. Amin.
Mungkin saya tidak punya uang yang banyak, tapi lihat anak berhasil, itu sebuah penghiburan bagi saya. Kadang-kadang Tuhan memberikan kado-kado kecil sebagai penghiburan. Tapi satu, izinkan Tuhan yang memimpin hidup saudara. Berapa banyak yang mau Tuhan pimpin di 2024? Angkat tangan dan kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Kalau Sri Mulyani dengan tegas mengatakan jangan takut menghadapi 2024, maka Tuhan yang sama, yang lebih dahsyat mengatakan jangan takut. Karena yang kedua, Anda harus yakin dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau tadi Tuhan pimpin, tidak salah, dia pasti berjalan yang benar. Yang kedua, karena janji Tuhan Mazmur 23, kita yakin dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara dia bilang begini, kalau dia pimpin ini enak. Dia bilang begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Dia sebagai pemimpin, memimpin kita. Kalau dia pimpin, dia bilang begini, takkan kekurangan aku. Bilang dalam diri saudara, Tuhan 2024, apapun yang terjadi, hidupku takkan berkekurangan. Semua katakan, 2024 Tuhan, hidupku tidak berkekurangan. Sekali lagi lebih kuat, 2024 hidupku tak berkekurangan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, janji Tuhan ini untuk Daud dan kepada kita umatnya, bahwa kalau dia pimpin, dia bilang takkan kekurangan aku. Saya sudah buktikan 2023, jangan ke 2023, sudah tahun-tahun sebelumnya saya melihat kebaikan Tuhan. Kami tidak pernah bilang makan atau tidak pernah makan, selalu kami makan. Ada seorang hamba Tuhan, saya tanya, dia dari Maluku, lalu saya tanya dia, bagaimana di tempat kamu tinggal? Kalau di tempat saya, karena dia pernah bilang, Pak, saat saya mau datang ke gereja Bapak, tinggal dengan Bapak sebentar. Lalu saya bilang, oh kalau di saya itu ada dua saja syaratnya. Satu, makan apa adanya, tidur apa adanya, lalu nikmati semua apa adanya. Lalu kedua, jangan minta sesuatu yang terlalu berlebihan. Lalu dia bilang, oh tidak apa-apa Pak. Lalu saya tanya dia, di daerahmu bagaimana? Dia mengatakan, Bapak, kadang-kadang saya makan hanya satu kali dalam sehari. Satu kali. Jadi saya bilang sama dia, oh yang saya maksudkan dengan di rumah saya itu makan apa adanya, tidak satu kali. Minimal kamu bisa makan 3 kali di rumah saya. Apa artinya? Saya mau meyakinkan dia bahwa dalam perjalanan hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya belum pernah tidak makan. Anak-anak saya ada di sini dan kami belum pernah tidak makan. Dan itu membuat saya meyakini Mazmur 23, kalau Tuhan yang pimpin, tidak ada kekurangan. Pas boleh, tapi kurang tidak. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah, kalau saudara baca lagi menarik. Dia bilang ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Hal yang paling sulit, saudara-saudara, jangankan siapkan hidangan di depan lawan, siapkan hidangan di depan kita, kadang-kadang kan sulit kan. Maksud saya begini, saudara, sebagai seorang ibu, seorang bapak, kita tahu bagaimana hari ini. Dulu 50.000 itu bawa di pasar bisa dapat banyak. Hari ini bawa 50.000, saudara bawa pulang kerupuk kebanyakan, membuktikan bahwa tidak cukup sebenarnya. Ya, untuk menyediakan di hadapan kita saja itu kadang-kadang sulit. Tetapi Daud menggunakan ini, bahwa kalau engkau anggap sulit hanya menyediakan untuk dirimu, Tuhan bisa lakukan satu lebih di hadapan musuh. Jadi sudah sediakan di hadapan kita sulit, sekarang di hadapan musuh dia bilang, aku bisa menyediakan bahkan di depan musuh. Saya berpikir, satu waktu gereja ini berdiri, saudara, gereja ini berdiri, ada salah satu tetangga kita, saya tidak sebut, dia marah karena dia merasa gereja model begini ini tidak bagus untuk dia. Satu, katanya gereja ini ribut.
karena menggunakan fasilitas musik yang lengkap. Lalu saya bilang, Bapak pergi ke gereja saya. Waktu itu memang masih pakai keyboard. Bapak pergi, kami orang Pentakosta, tapi saya tidak punya musik lengkap. Dalam hati, untuk saat ini belum, nanti. Kedua, saya janji bahwa kalau terlalu ribut, Bapak bisa tegur saya. Kalau saat saya punya drum, Bapak bisa tegur saya. Dia benci sekali dengan gereja ini, dia benci dengan saya. Kami heran, satu waktu ketika kami bangun gereja yang tengah ini pertama, satu pagi saya datang ke gereja ini, lalu dia panggil saya, Pak Pendeta. Saya pikir dia mau marah, karena pernah satu kali kebaktian Natal dia marah. Jadi dia panggil, Pak Pendeta. Saya datang, iya Bapak. Lalu dia bilang, dia pegang amplop kecil. Bapak, saya lihat Bapak membangun ya. Iya, ini saya punya berkat. Waktu saya buka 250.000 dalam hati, jengkel-jengkel ternyata sumbang juga. Alkitab bilang, dia itu penyedia terbaik. Jangankan untuk diri, musuh dia bisa bawa berkat untuk saudara. Amin. Oh, tidak ada sukacita sekali. Musuh pun bisa bawa berkat. Saya berpikir Tuhan itu luar biasa. Amin. Percayakan Tuhan dan yakin bahwa Dia adalah pemelihara terbaik dalam hidup ini. Orang Israel dia pimpin itu, saya suka dengan cerita Israel. Israel Tuhan tidak pimpin mereka lewat tanah subur, tapi lewat mana? Padang gurun. Kenapa dia tidak pimpin lewat tanah subur seperti Pulau Jawa? Tapi dia pimpin dengan padang gurun supaya dia mau kasih tahu orang Israel, dalam krisis pun aku Tuhan yang mampu menyediakan yang terbaik. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah takut dengan hidup. Coba kita lihat satu lagi. Sekali lagi, saya tidak takut karena pertama saya punya pemerintah, yang kedua saya punya Tuhan yang menjamin pemeliharaannya. Tadi Mazmur 23. Saudara-saudara, Sri Mulyani mengatakan begini, nanti kalau ada krisis nanti, dengar baik-baik ini janji Sri Mulyani. Situasi dalam negeri sendiri, Sri Mulyani mengungkapkan telah diantisipasi sedini mungkin. Misalnya pangan, pemerintah telah memastikan ketersediaan beras tercukupi dari produksi maupun impor. Saya pegang ini Sri Mulyani perkataan, dan itu menghibur saya bahwa kalau pemerintah saja bisa tahu pelihara dia punya rakyat 2024, pastikan bahwa Tuhan itu lebih dahsyat di dalam memelihara hidup saudara dan saya. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya meyakini kalau pemerintah saja punya hati pelihara rakyat Indonesia, apalagi Bapamu di surga. Saya pinjam kata Tuhan Yesus, kalau Bapa dunia saja tahu kasih ikan, betul ya, kasih roti, masakan Tuhan kasih engkau batu. Kalau saya terjemahkan ke Sri Mulyani, kalau manusia seperti Sri Mulyani yang manusia berdosa, manusia yang juga bisa gagal, bisa menjamin Indonesia aman, beras tetap ada, walaupun dia tidak berjamin uang tetap ada beli beras, yang penting ada beras dulu. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan lebih dahsyat karena Tuhan punya jaminan lebih pasti. Amin. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada saudara, yakin dan percaya bahwa di 2024 apapun yang terjadi, kalaupun ada menghadapi pergumulan, beban hidup, persoalan, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara. Saya tidak karam saudara-saudara. Saya coba merenungkan di ayat yang selanjutnya, ayat 6. Saudara perhatikan ini. Kebajikan dan kemurahan ikut saudara di 2024 saja. Saya tanya saudara, kebajikan dan kemurahan ini ikut kita di 2024 saja? Tidak. Kata Alkitab menarik. Kebajikan, kemurahan itu ikut kita bukan di 2024 saja, tapi seumur hidup saudara. Ini luar biasa. Nah, masalahnya apa itu kebajikan? Saya coba cari di Kamus Indonesia. Kebajikan, sebentar, di atas. Kebajikan itu artinya kesejahteraan. Jadi kalau saudara baca Mazmur 23, dia bilang
kesejahteraan, kemurahan. Bukan ikut saya 2024, ikut saya sampai saya mati. Lalu yang menarik adalah kata kedua, kemurahan. Apa itu kemurahan, saudara? Ada yang diterjemahkan anugerah, kasih setia Tuhan, tapi saya dapat sebuah arti yang lebih bagus. Kemurahan artinya begini, saudara. Sikap Allah terhadap manusia dengan penuh kasih sayang kepada saudara, yang antara lain berarti, perhatikan kata ini bagus sekali, dia suka berbuat yang terbaik dan memberikan yang terbaik kepada manusia. Jadi kalau saudara gabung kata itu, bahwa kemurahan itu tadi apa? Kebajikan itu apa tadi? Kesejahteraan. Maka coba kita kembali pada Mazmur 23. Kembali tadi, kalau kita ganti kata ini berkata begini, maka kesejahteraan, lalu kemurahan itu apa? Yang terbaik. Kesejahteraan dan semua yang terbaik akan mengikuti aku seumur hidup. Setiap kita mau yang terbaik, amin. Betul tidak? Kalau kita pakai baju yang terbaik. Kalau kita pakai sepatu, kalau bisa sepatu yang terbaik. Kalau kita punya anak, biasanya anak yang terbaik. Walaupun maaf, papa jelek, mama jelek, tapi tetap mereka berdoa, Tuhan kalau bisa lebih gagah. Semua manusia. Saya ganggu, saya punya pangkat keponakan. Saya kaget karena saya pas di rumah sakit, ada wanita cantik masuk, putih cantik. Lalu diikuti oleh seorang ibu yang mukanya berbeda. Lalu saya bilang, Nona cantik, lu siapa bu anak? Ternyata itu anak dari keponakan saya, namanya Novi. Lalu saya bilang, Novi, lu muka jelek, bu anak pun cantik lagi. Lalu dia bilang, bapak kau siapa dulu? Saya dalam hati, muka jelek saja punya kesempatan dapat anak cantik. Lalu saya berpikir, Tuhan itu sama. Kalau muka jelek saja bisa menghasilkan wajah anak yang cantik, Bapak di surga itu punya rancangan yang terbaik. Dan kalau dia kasih yang terbaik. Kasih tepuk tangan begitu. Dan yang saya suka adalah dia bikin yang terbaik itu bukan 1-2 hari. Tadi dia bilang apa? Seumur hidup. Kalau saudara sudah merasakan terbaiknya Tuhan lakukan satu di 2023, Tuhan, saya mau 2024 ini, saya mau lihat lagi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan sesuatu ini. Bukankah ini yang janji Tuhan juga? Saya tidak sedang kalah, tapi Mazmur 23 sedang bilang, Tuhan kasih yang terbaik. Kesejahteraan anugerahnya dia kasih yang terbaik. Sebab Yeremia 29:11 mendukung. Coba kita baca 1, 2, 3 lalu kita akan akhiri di dalam doa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kami. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Persis ya, sejahtera tadi. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti ini apa? Yang terbaik. Sejahtera dia kasih, terbaik dia kasih. Kalau begitu kenapa saudara harus takut? Kalau begitu kenapa saudara harus andalkan orang lain? Andalkanlah Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pesan saya terakhir. 2023 sudah Tuhan buat banyak hal dalam hidup kita yang terbaik. 2024 kita yakin dia akan buat yang terbaik. Kalau begitu apa tanggung jawab kita? Saudara tahu, kalau saudara lihat Tuhan bekerja nanti di 2024 lebih dahsyat. Cerita hidupmu Tuhan buat lebih luar biasa. Perhatikan ayat yang terakhir, dia pesan seperti ini. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan buat di 3 hal tadi. 3 jaminan Tuhan apa tadi? 1, dia jaminan apa? Ini satu kekurangan kita. Poin pertama tadi, dia jamin apa? Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kedua, pemeliharaan Tuhan itu sempurna. 3, dia kasih yang terbaik. Nah, kalau saudara dapat ini nanti dengan baik-baik, itu bukan dia kasih sembarang kasih, dia punya tujuan, yaitu Daud bilang, kalau nanti dia buang
kebajikan, kemurahan, aku akan memilih setia dalam rumah Tuhan. Amin. Tetap setia dengan Tuhan dan tetap cinta Tuhan selama-lamanya. Tuhan berkati, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan mari kita bangkit berdiri.